Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arca Cintasari akan menjelaskan hasil review saya dalam sebuah video yang berjudul Sistem Informasi. Baik, saya akan sedikit menjelaskan mengenai sistem informasi. Sistem informasi merupakan fondasi penting bagi keberhasilan dan efisiensi operasional suatu program. Menggunakan perangkat lunak, pengumpulan data, penyimpanan data, pemrosesan data, dan penerimaan data, sistem informasi memberikan dukungan untuk pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi termasuk manajemen bisnisnya. Sistem informasi pada umumnya adalah cara mengumpulkan informasi kemudian memprosesnya. Pentingnya sistem informasi bisa dilihat dari berbagai aspek seperti pengumpulan dan analisis data yang mendukung pengetahuan bisnis. Baik, berikutnya ada beberapa alur dalam sistem informasi. Yang pertama adalah pengumpulan data, penyimpanan data, pemrosesan data, dan pengiriman data. Baik, berikut ada dua pengertian sistem informasi menurut para ahli. Menurut O'Brien tahun 2005, sistem informasi adalah suatu kombinasi teratur ataupun people, hardware, software, computer network, and data communications, dan database yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi di dalam suatu bentuk organisasi. Dan menurut Kertahadi tahun 2007, sistem informasi adalah alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Nah, berikut ada 7 jenis-jenis sistem informasi adalah sistem kerja pengetahuan, manajemen informasi, pendukung keputusan, pemrosesan transaksional, informasi eksekutif, informasi pengetahuan, dan sistem pakar. Yang pertama, mengenai sistem kerja pengetahuan. Berkaitan dengan penciptaan pengetahuan baru dan melestarikan pengetahuan atau informasi di dalam sebuah organisasi, agar terciptanya sistem kerja pengetahuan itu menjadi peran utama. Nah, dengan menciptakan pengetahuan baru, mereka melihat secara kritis proses-prosesnya. Sistem kerja pengetahuan memerlukan aplikasi komputer khusus, secara umum memiliki pekerja pengetahuan yang mempersiapkan pekerja. Fungsi utamanya adalah untuk memperoleh proses dan menyebarkan informasi. Nah, untuk yang kedua adalah sistem manajemen informasi. Sistem manajemen dirancang untuk mengumpulkan dan mengubah data menjadi informasi dari sumber internal dan eksternal sehingga ada aliran data yang masuk dari luar mengenai survei-survei sebagai berikut. Terdapat 3 survei, yaitu kebutuhan pelanggan tentang sikap pelanggan, pengalaman pelanggan, dan umpan balik dari pelanggan. Nah, tujuan adanya sistem informasi manajemen adalah untuk mengatur dan mengkomunikasikan informasi kepada manajemen di semua tingkatan dan menganalisis data. Sistem informasi manajemen mencakup sistem pendukung keputusan. Nah, selanjutnya, sistem pendukung keputusan. Sistem informasi yang dirancang khusus untuk mendukung manajemen pengambilan keputusan. Ini berupa aplikasi komputer yang secara khusus ditulis untuk bisnis dan membantu bisnis dalam mengambil keputusan tersebut. Tujuan dari sistem pendukung keputusan adalah untuk memastikan bahwa data dan informasi yang tepat tersedia untuk tujuan pengambilan keputusan. Salah satu sistem pendukung keputusan adalah DDS. Sebuah aplikasi komputer yang secara khusus ditulis untuk membantu bisnis dalam mengambil keputusan. Aplikasi ini memperhatikan seluruh bagian dari bisnis dan proses bisnis serta mengakomodasinya ke dalam program sehingga perusahaan perangkat lunak akan mengembangkan lebih lanjut. Yang keempat adalah sistem pemrosesan transaksional. Sistem ini sangat diperlukan dan sangat terstruktur. Keputusan telah ditentukan dari pengalaman masa lalu dan pemrosesan kerja masa lalu, seperti dari proses dalam hal pekerjaan apa yang telah dilakukan, dan hal ini membawa basis pengetahuan bisnis. Dengan adanya pemrosesan transaksi dapat diproses dan ada ukuran objektif tentang kinerja yang baik maupun yang tidak baik.
Sistem pemrosesan transaksional digunakan untuk mencatat dan menyimpan aktivitas sehari-hari organisasi. Dengan menggunakan sistem, membantu organisasi menambah nilai produk dan layanan mereka sehingga sistem mencatat aktivitas bisnis sehari-hari. Kemudian diberikan ke pihak manajemen untuk membuat keputusan sehingga menghasilkan proses transaksional yang akurat. Yang kelima adalah sistem informasi eksekutif. Adalah bagian dari sistem pendukung. Sistem ini dirancang untuk manajemen tingkat atas. Sistem ini bergerak untuk tujuan strategis pengambilan keputusan. Dengan adanya sistem informasi eksekutif, infrastruktur yang mengumpulkan dan mengubah informasi internal dan eksternal untuk digunakan oleh para eksekutif untuk membuat keputusan dan informasi mengenai tujuan organisasi, sehingga mengambil keputusan informasi dari bisnis dan mencoba mengambil keputusan berdasarkan informasi yang datang. Melalui paket sistem informasi eksekutif bisnis, memungkinkan manajemen mengakses informasi seperti informasi keuangan, proses forum yang sedang berjalan tingkat saham, tren pasar inventaris, dan menyarankan saran untuk perbaikan sehingga dapat dimasukkan ke tingkat eksekutif. Yang keenam adalah sistem informasi pengetahuan. Nah, berkaitan dengan penciptaan pengetahuan baru dan melestarikan pengetahuan atau informasi tersebut di dalam organisasi, sehingga sistem kerja pengetahuan menjadi peran utama. Dengan menciptakan pengetahuan baru, maka bisa melihat secara kritis proses-proses. Nah, sistem kerja pengetahuan memerlukan aplikasi komputer khusus. Secara umum, memiliki pekerja pengetahuan yang mempersiapkan pekerja. Jadi, sistem informasi pengetahuan ini disediakan untuk menyiapkan sumber daya manusia, pekerja, untuk agar para pekerja bisa menjadi lebih baik dalam menjalankan tugasnya. Nah, fungsi utama dari sistem informasi pengetahuan ini adalah untuk memperoleh proses dan menyebarkan informasi. Yang ketujuh, dan ini yang terakhir adalah sistem pakar. Sistem pakar adalah aplikasi yang meniru kemampuan pengambilan keputusan manusia atau pekerja pengetahuan yang memiliki keterampilan dan keahlian khusus. Sehingga menjadi seorang pakar, sistem ini memerlukan apa yang akan dilakukan para ahli. Sistem pakar menentukan apa yang akan dilakukan para ahli untuk dimasukkan ke dalam komputer dan dimodelkan oleh komputer, sehingga komputer mengadakan proses pengambilan keputusan para ahli dan komputer mampu menganalisis data. Tetapi pada akhirnya manusia yang akan mengambil keputusan. Jadi sistem pakar ini adalah aplikasi komputer yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengambil keputusan. Tetapi pada akhirnya tetap manusia yang akan menentukan keputusannya. Setelah itu, terdapat 4 manfaat dari sistem informasi. Yang pertama adalah membantu pengumpulan dan penyimpanan data secara efisien. Yang kedua, memudahkan proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, mendukung manajemen sumber daya manusia. Dan terakhir, membantu organisasi memantau tren pasar. Nah, saran dari mengenai sistem informasi adalah sistem informasi adalah suatu perkembangan teknologi yang sangat membantu aktivitas sebuah organisasi. Nah, peran penting itu menunjang kegiatan manajemen pengambilan keputusan, operasional bisnis, serta fungsi strategis yang kompetitif dalam sebuah organisasi. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, kita mendapatkan kesimpulan yaitu sistem informasi memiliki peran penting dalam mengelola data dan informasi suatu organisasi. Organisasi menggunakan berbagai jenis sistem informasi seperti sistem informasi manajemen, sistem informasi pendukung keputusan, sistem pemrosesan transaksional, sistem informasi eksekutif, sistem informasi pengetahuan, dan sistem informasi pakar. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.